Ini soalnya adalah pada tanggal 1 Maret 2025, PT Lintas Rantai, yaitu pemilik properti yang bergerak di bidang penyewaan ruang kantor, menyewakan sebuah ruang kantor di gedung Rantai Plaza kepada CV Solusi Digital, yaitu penyewa. Kontraknya disepakati dengan harga sewa 120 juta per tahun yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Berarti per pembayaran dibayar 60 juta ya. Dengan ketentuan pembayaran pertama dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian. Berarti di tanggal 1 Maret 2025 ini pertama kali membayar cicilan sewa yaitu sebesar 60 juta, lalu dilanjutkan 6 bulan kemudian. Namun, pada tanggal 1 September 2025, CV Solusi Digital belum membayar sewa untuk periode kedua, yaitu di bulan ke-7 hingga bulan ke-12. Meskipun sudah ada beberapa kali pengingat dari PT Lintas Rantai. Pada tanggal 15 September 2025, PT Lintas Rantai mengirimkan surat pemberitahuan kepada CV Solusi Digital bahwa jika CV Solusi Digital tidak membayar sewa dalam waktu 7 hari, maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Nah, ini nih, denda keterlambatan ini yang tadi harus ada di dalam perjanjian ya, karena di dalam kasus posisi ini menjadi tolak ukur si PT Lintas Rantai untuk memberikan denda kepada CV Solusi Digital. Beberapa hari setelah pemberitahuan tersebut, terjadi kebakaran di gedung tersebut yang mengakibatkan ruang kantor yang disewa CV Solusi Digital rusak berat. Kebakaran tersebut disebabkan oleh konsleting listrik di ruang kantor lain yang tidak terkait dengan CV Solusi Digital. PT Lintas Rantai memberitahu CV Solusi Digital bahwa gedung akan ditutup untuk perbaikan dan renovasi selama 3 bulan, sehingga CV Solusi Digital tidak dapat menggunakan ruang kantor yang disewa selama waktu tersebut. CV Solusi Digital merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menggunakan ruang kantor yang telah mereka bayar. Sementara pembayaran sewa untuk periode kedua telah jatuh tempo. Mereka juga merasa keberatan dengan denda yang dikenakan PT Lintas Rantai karena kebakaran tersebut bukan kesalahan mereka dan tidak dapat diprediksi. Pertanyaannya, apakah CV Solusi Digital dapat dianggap melakukan wan prestasi karena keterlambatan pembayaran sewa? Kedua, apakah kebakaran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure? Ketiga, jika PT Lintas Rantai menuntut pembayaran denda, apakah denda tersebut sah menurut hukum perjanjian? Keempat, apa langkah hukum yang dapat diambil oleh CV Solusi Digital jika mereka merasa dirugikan karena ruang kantor yang disewa tidak dapat digunakan? Pertanyaan pertama, apakah CV Solusi Digital dapat dianggap melakukan wan prestasi karena keterlambatan pembayaran sewa? Jawabannya ya. Pada dasarnya CV Solusi Digital dapat dianggap melakukan wan prestasi karena tidak membayar kewajiban sewa pada waktu yang telah diperjanjikan. Kalau rekan-rekan ingat ya, saya juga sudah menjelaskan apa saja jenis-jenis wan prestasi yang ada di Indonesia, yaitu ada tidak melaksanakan prestasi, dua terlambat melaksanakan prestasi, yang ketiga melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ya, sebenarnya ada yang keempat ya, melaksanakan yang dilarang untuk dilaksanakan. Ini ketinggalan, mohon maaf. Jadi pada kasus ini pembayaran sewa periode kedua itu harusnya jatuh tempo pada 1 September 2025. CV Solusi Digital belum melakukan pembayaran meskipun telah diberikan beberapa kali pengingat atau teguran dari pemilik properti. PT Lintas Rantai juga telah memberikan somasi atau pemberitahuan tertulis pada 15 September 2025 untuk mengingatkan si CV Solusi Digital untuk segera membayar dalam waktu 7 hari setelah somasi dilayangkan, gitu ya.
Jadi dengan demikian, unsur keterlambatan pembayaran telah terpenuhi sehingga secara hukum CV Solusi Digital berada dalam keadaan lalai atau wan prestasi. Namun, wan prestasi tersebut hanya terkait keterlambatan pembayaran sebelum terjadinya kebakaran. Ya, bentar ya, saya mau. Yang kedua, apakah kebakaran tersebut termasuk keadaan memaksa atau force majeure? Jadi, ya, kebakaran tersebut dapat dikategorikan sebagai force majeure. Ini apabila terjadi di luar kesalahan para pihak, tidak dapat diprediksi dan menghambat pelaksanaan perjanjian. Jadi dalam kasus ini, kebakaran terjadi akibat konsleting di ruangan lain dan bukan disebabkan oleh kesalahan CV Solusi Digital. Jadi ini alasan ini jelas berarti kondisi tersebut terjadi di luar kesalahan dari CV Solusi Digital dan mengakibatkan ruang kantor tidak dapat digunakan selama 3 bulan. Jadi menurut pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan memaksa dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Oleh karena itu, kebakaran dapat dianggap sebagai force majeure sementara karena penggunaan objek sewa menjadi tidak mungkin untuk sementara waktu, karena kan sudah ditentukan hanya 3 bulan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebakaran ini adalah termasuk keadaan memaksa atau force majeure. Amin. Apakah denda keterlambatan sah menurut hukum perjanjian? Jadi pada prinsipnya denda keterlambatan sah itu apabila di perjanjian dicantumkan. Makanya jangan lupa nanti pada saat bikin perjanjiannya harus ada tentang pasal tentang denda keterlambatan. Terus disepakati para pihak. Kalau sudah ada di dalam perjanjian, perjanjiannya sudah ditandatangani, berarti artinya pasti disepakati para pihak. Ketiga, tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan dan ketertiban umum. Artinya dendanya masih masuk akal gitu ya, tidak merugikan pihak lain ataupun tidak sewenang-wenang. Murah juga. Jadi dasar hukumnya adalah asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena ketentuan denda sudah diatur dalam kontrak dan CV Solusi Digital telah terlambat membayar sebelum kebakaran terjadi. Maka PT Lintas Rantai pada dasarnya berhak menuntut denda. Jadi karena keterlambatan ini sudah terjadi sebelum adanya force majeure, jadi sebenarnya PT Lintas Rantai itu punya hak untuk menuntut denda. Namun, CV Solusi Digital dapat mengajukan keberatan. Jadi kalau kita pakai POV-nya dari PT Lintas Rantai, mereka punya hak untuk meminta denda gitu ya, meminta denda pada CV Solusi Digital. Tapi karena setelah adanya tuntutan denda ini ternyata ada force majeure yang terjadi, maka timbul hak dari CV Solusi Digital untuk melakukan keberatan terhadap tuntutan denda tersebut. Yang pertama, setelah kebakaran, objek sewa tidak bisa digunakan oleh CV Solusi Digital. Kedua, terdapat keadaan memaksa yang mempengaruhi keseimbangan pelaksanaan kontrak. Ketiga, asas itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Jadi, denda ini dapat dianggap sah untuk keterlambatan sebelum force majeure terjadi. Tetapi penerapannya setelah kebakaran masih dapat diperdebatkan secara hukum. Jadi silakan ini karena masih diperdebatkan secara hukum, nanti pada saat kalian teman-teman menjawab tugas ini, silakan berikan pendapat rekan-rekan semua, apakah rekan-rekan lebih condong kepada pendapat bahwa memang ganti rugi itu atau pembayaran denda itu adalah hak dari PT Lintas Rantai, atau karena adanya force majeure ini jadi seharusnya masing-masing pihak beretikat baik dan akhirnya membatalkan keberlakuan dari denda tersebut. Saya serahkan kepada rekan-rekan, karena kalau hukum itu tidak saklek ya, kita tuh bukan matematika yang 1 tambah 1